Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Soebuluda, NPM 20010111018. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan makalah kami, saya dan teman-teman saya, yaitu Mbak Fatimah Nur Hanifah dan Mbak Laili Ismailiana Ashari, akan menjelaskan mempresentasikan makalah kami, yaitu makalah kelompok 9 yang berjudul analisis validitas dan reliabilitas tes. Langsung saja, penjelasan pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang reliabilitas. Walliser menyebutkan pengertian reliabilitas adalah kejenjangan pengukuran. Menurut John M. Edgehill dan Hasan Sadli, reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Popham menyatakan bahwa reliabilitas adalah the degree of which test scores are free from error measurement. Menurut Masri Sirajuddin, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya untuk dapat diandalkan. Jadi reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana alat ukur yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dapat 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasilnya pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam pengukuran gejala yang sama. Nah, jadi itu maksudnya reliable itu seumpama ada alat ukur untuk mengukur suatu, dan ketika sudah mengukur sesuatu dan mengukurnya itu tidak cuma sekali, mengukurnya 2 kali ataupun 3 kali, diulang-ulang seperti itu, dan hasilnya itu relatif konsisten, itu bisa dikatakan reliable, atau menunjukkan reliabilitasnya menunjukkan kekonsistenan pada alat ukur tersebut, seperti itu. Menurut Brand, reliabilitas merupakan karakteristik skor, bukan tentang tes apapun bentuk tes. Reliabilitas merupakan karakteristik skor, bukan tentang tes apapun bentuk tes. Menurut Sumandi, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dan artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Ini sebenarnya hampir sama menurut Sumandi dan juga menurut Masri Sungarimbun. Ini hampir sama. Pada intinya itu reliabilitas itu alat ukur itu tuh harus bisa menghasilkan sesuatu yang konsisten, seperti itu. Dengan begitu, maka alat ukur itu bisa disebut dengan alat ukur yang sudah reliable, seperti itu ya. Hanya reliabilitas adalah karakter lain yang hasil evaluasi. Reliabilitas juga dapat diartikan sama dengan konsisten atau keajegan. Nah, di sini. Jadi reliabilitas itu juga bisa dikatakan sama dengan keajegan. Jadi keajegan itu ya kayak konsisten, dilakukan terus-menerus dan hasilnya itu konsisten. Maksudnya hasilnya itu relatif sama, seperti itu. Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan atau kekonsistenan suatu tes soal. Untuk mengukur tingkat keajegan soal ini juga akan perhitungan AlphaCode, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fatimah Nur Hanifah. Baik, terima kasih kepada Mas Angga. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mas Angga, yaitu yang B, validitas. Menurut Alzuar, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, kemudian suatu skala
atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Nah, validitas juga merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang tidak diukur secara tidak langsung, meliputi tes dan skala yang terdiri atas jumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Validitas berkenan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Sebagai contoh, menilai kemampuan siswa dalam matematika. Misalnya, jika diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga tidak memahami apa pertanyaannya tersebut. Validitas tidak berlaku universal sebagai bergantung pada situasi dan tujuan penilaian. Alat penilaian yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Diperhatikan yaitu dalam menggunakan validitas suatu tes ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni mengacu pada materi yang hendak diujikan. Mengacu pada hasil dari suatu tes atau instrumen evaluasi yang dikenakan pada sekelompok individu. Berkaitan dengan derajat dengan istilah validitas tinggi, sedangkan sedang, rendah. Kemudian mengacu pada penggunaan hasil evaluasi. Validitas suatu instrumen evaluasi memiliki beberapa makna penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama makna pentingnya validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil belajar atau instrumen evaluasi untuk grup individual dan juga instrumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Yang ketiga, prinsip suatu valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan saja. Ada unsur penting dalam validitas tes. Nah, unsurnya itu ada dua. Yang pertama, unsur tersebut adalah yang pertama yakni validitas berhubungan dengan ketepatan ada dua unsur. Yang pertama, validitas suatu tes harus menunjukkan suatu derajat tertentu. Ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Kemudian yang kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan spesifik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Lelis Mediana Sari. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Mbak Fatimah Nur Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis validitas yang sering digunakan. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi adalah mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. Yang kedua yaitu validitas konstruksi. Adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir, seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Yang ketiga yaitu validitas ada sekarang. Adalah validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Yang keempat, validitas prediksi. Yaitu memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Yang selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reliabilitas stabilitas, yang artinya menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Yang terakhir yaitu reliabilitas ekivalen,
yaitu menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Baik, cukup ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam menjelaskan dalam materi kelompok kami, kami kelompok 9 memohon maaf. Dan apabila ada kritik saran pada materi yang salah, silahkan dituliskan dan kami akan memperbaikinya, insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.